kita temukan ada hal-hal yang tidak kesesuaian antara harga yang diberikan kepada pihak tertentu dan pihak lain yang seharusnya berlakukan sama. Minta izin dulu, ya, menurut saya akan lari kalau memang iyalah kalau begini. Malah kan kemarin ada Pak Muhammad juga dari Jamuan. Mantan Bupati Indramayu Irianto MS Syafriuddin atau yang biasa dipanggil Yance akhirnya ditahan oleh penyidik Kejaksaan Agung pada awal bulan Desember 2014. Penahanan Yance dilakukan setelah ia dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan proyek pembangkit listrik tenaga uap di Sumur Adem Indramayu tahun 2004 senilai 42 miliar rupiah. Mantan orang nomor 1 di Indramayu ini pun akhirnya diseret ke meja hijau. Kasusnya mulai bergulir di pengadilan sejak Kamis 19 Januari 2015. Ada banyak kejanggalan tentang penanganan kasus Yance ini. Lantaran kesaktiannya, kasus ini bahkan sempat mangkrak selama 4 tahun. Padahal Yance yang saat ini duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat sudah menyandang status tersangka sejak 13 September 2010 silam. Aneh bukan? Seperti apa sebenarnya sepak terjang sang mantan bupati ini? Benarkah banyak kasus yang melibatkan dirinya membentur tembok hukum? Ikuti penelusuran tim Realitas. Beginilah suasana di kediaman Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Irianto Mahfud Siddiq Syafriuddin alias Yance, pada hari Jumat malam 5 Desember 2014. Ini ya Pak ya. Yance sama sekali tak berkutik saat para penyidik Kejaksaan Agung mendatangi kediamannya di Indramayu, Jawa Barat yang hendak menjemput paksa Yance. Nah, saya diperintah Pak, saya minta Pak Direktur begini. Yance yang malam itu hanya mengenakan kaos putih santai, tak tampak sesantai penampilannya. Dengan didampingi sang istri yang juga Bupati Indramayu yaitu Anna Sofana, politisi Partai Golkar ini masih juga berusaha melobi untuk tidak ditahan malam itu juga. Saya pikir kalau prosedur itu minta izin dulu, ya, menurut saya akan lari kalau memang iyalah kalau begini. Malah kan kemarin ada Pak Muhammad juga dari Jamuan. Namun para jaksa bergeming. Malam itu juga Yance dibawa dari rumah tinggalnya. Keesokan harinya Sabtu 6 Desember 2014, Yance akhirnya dibawa ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan. Yance tiba di Gedung Kejaksaan Agung dengan menggunakan jaket berwarna kuning yang melambangkan warna partainya. Yance tak mau bicara kepada wartawan yang menunggunya. Namun yang pasti, hari itu juga, politisi kawakan ini langsung dijebloskan ke rumah tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Penahanan Yance ini tak lain terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan PLTU Sumur Adem di Indramayu. Kasus ini terjadi tahun 2006 silam dan diperkirakan telah merugikan negara sebesar 4,1 miliar rupiah. Kasus korupsi ini sebenarnya sudah lama disidik oleh Kejaksaan Agung. Yance adalah orang keempat yang dijadikan tersangka oleh para penyidik di Gedung Bundar dalam kasus ini. Dan Kamis 15 Januari lalu, Yance akhirnya dihadirkan di persidangan. Politisi kawakan ini menjalani sidang perdana atas kasusnya. Dan entah sebuah kebetulan atau settingan, pengunjung sidang kasus dugaan korupsi PLTU Sumur Adem ini membludak. Para pengunjung sidang yang nampaknya adalah para pendukung sang politisi ini. Yance dihadapkan dengan ancaman pidana penjara selama 20 tahun. Sampai hari ini saya masih berobat walaupun dari dokter kurang.
Aroma yang janggal sebenarnya tercium lama dalam kasus ini. Yance tercatat sudah berstatus tersangka sejak tahun 2010. Meski sudah 4 tahun menyandang gelar tersangka, namun entah mengapa politisi ini baru dijemput paksa awal Desember 2014. Kasus yang menjerat Yance ini terjadi saat dirinya masih menjabat sebagai Bupati Indramayu pada tahun 2006. Yance telah menjadi orang nomor 1 di kabupaten ini selama 2 periode sejak tahun 2000 hingga 2010 silam. Pria kelahiran 27 Oktober 1955 ini boleh jadi memang termasuk salah satu politisi sakti. Sebab meski namanya sudah tercatat sebagai tersangka kasus korupsi sejak tahun 2010 silam, Yance masih bisa terus berkiprah di percaturan politik nasional. Bahkan tahun 2013 lalu, Yance juga turut dalam bursa ajang pemilihan gubernur Jawa Barat. Saat itu Yance maju berpasangan dengan Tatang Farhanul Hakim. Namun pasangan ini kalah melawan pasangan Ahmad Heriawan Deddy Miswar. Kalah di bursa pemilihan gubernur, Yance kembali maju dalam bursa pemilihan legislatif Provinsi Jawa Barat. Beruntung, kali ini Yance bisa meraup suara terbanyak sebesar 162.103 di Jawa Barat. Lantaran itulah, politisi Partai Pohon Beringin ini melenggang menjadi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Kasus ini agak berjalan berlarut-larut gitu ya. Nah mungkin kita juga mesti lihat misalnya di internal Kejaksaan Agung. Gitu. Kenapa misalnya dalam penanganan kasus ini relatif lama? Apakah karena persoalan misalnya masih dalam proses penyidikan, pengembangan kasus gitu ya, sehingga penanganannya begitu lama, atau ada faktor lain gitu? Karena kan kalau kita lihat kan misalnya ini kan naik gitu ya di proses penangkapan penahanan tanda kutip ya, itu kan dilakukan setelah muncul Jaksa Agung yang baru. Nah, pertanyaannya apakah pada zamannya Jaksa Agung yang lama juga misalnya apa yang menjadi kendala? Menurut saya ini juga perlu layak untuk diungkapkan kepada publik ya. Selama penyidikan kasusnya berlangsung, Yance dinilai tidak kooperatif. Misalkan saja, dalam beberapa kali pemanggilan dirinya absen tanpa alasan. Lantaran alasan ini pula lah, Kejaksaan Agung akhirnya menahan dirinya. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa sampai perlu waktu 4 tahun untuk menjemput paksa, ya Pak Jaksa? Memang penyidikan kasus ini itu sudah dimulai tahun 2010. Ya. Selain Pak Yance, ada tersangka lain yang ditetapkan dan dianggap harus bertanggung jawab terhadap kerugian negara yang timbul akibat peristiwa ini. Nah, secara teknis memang kita splitsing istilahnya ya. Jadi kita pisahkan. Ada tersangka yang berdiri sendiri dan Pak Yance ini menjadi saksi di situ. Demikian pula di kasus Pak Yance, pihak lain yang terkait dengan kasus ini menjadi saksi di dalam berkas Pak Yance. Nah, kemarin itu memang ada beberapa strategi selain ada hambatan ya dan kendala untuk menyelesaikan kasus Pak Yance ini. Pertama, kita menunggu putusan pengadilan terhadap tersangka lain yang sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Nah, ini menjadi referensi, bahkan bisa menjadi alat bukti. Namun, tudingan tidak kooperatif ini dibantah oleh pihak Yance. Ini merupakan satu pembunuhan karakter bagi Pak Yance. Kenapa demikian? Karena memang terjadi adanya simpang siur. Sesungguhnya seperti apa? Sejatinya bahwa kasus ini telah bergulir sejak tahun 2010, ditetapkan tersangka dan sekarang menggantung, dan pada akhirnya Pak Yance harus menerima kenyataan pahit seperti ini. Berarti selama 4 tahun. Bukankah 4 tahun itu merupakan pemidanaan bagi Pak Yance yang statusnya menggantung pada akhirnya seperti ini? Di kalangan penggiat anti korupsi di Indramayu, Yance dikenal sebagai sosok yang sulit disentuh oleh hukum.
beberapa aksi unjuk rasa elemen masyarakat yang mengkritisi sepak terjang sang politisi ini tak jarang justru berujung petaka. Malam minggu, berarti tanggal 22, saya diundang dialog interaktif di media TV lokal di Indramayu untuk membahas kasus korupsi PLTU. Nah, program itu live itu ternyata kemudian ada gangguan, tidak bisa tayang. Nah, akan ditayang ulang pada minggu petang jam 17. Nah, teman-teman saya sudah ada di rumah, sebagian menunggu jam tayang itu karena tadi tidak bisa tayang. Nah, ternyata sekitar 18.30 kami kemudian digedor. Saya digedor oleh seseorang, kemudian saya buka pintu itu dan saya baru mengatakan silakan masuk, belum nanya siapa, sudah terjadi kemudian pembacokan. Nah, kemudian pembacokan itu tidak hanya sekali juga, berkali-kali karena saya mengamankan kepala, menghindar, sehingga kemudian mengakibatkan jari tangan juga putus, kemudian pergelangan juga kemudian patah, dan saya juga sempat menurut beberapa orang koma di rumah sakit, ya kemudian masuk perawatan rumah sakit di Cirebon, Pertamina, dan seperti itu kejadiannya. Jadi kejadian itu amat dekat kaitannya dengan perjalanan saya dari kerangka demo, kemudian diundang jadi pembicara, kemudian juga iming-iming yang kita tolak.